wae. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakatan. Jamaah salat maghrib dan jamaah kajian K3, kajian kesehatan dan kematian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa ketemu dan ini merupakan kajian pertama di Masjid Nur Hasan untuk tim relawan K3. Sebelumnya K3 sudah berjalan insya Allah mulai bulan September ya, insya Allah bulan September kita sudah berjalan. Memang rencana kita itu dari awal roadshow, keliling dari masjid ke masjid. Dan sampai bulan kemarin kita baru bisa berkeliling di Masjid Mustaqim, kemudian Masjid Nur Hasan, kemudian Masjid Sabilul Muhtadin, dilanjutkan Al-Hakim, kemudian Al-Ma'un. Dan alhamdulillah di Senin pertama kita insya Allah bisa berkhidmat di Masjid Nur Hasan. Mudah-mudahan mohon dukungannya dari takmir masjid dan juga jamaah agar kita bisa istiqomah di Masjid Nur Hasan ini. Amin. Dan jangan khawatir untuk tema kita kembali ke awal. Karena kemarin Ustadz Nizar sebagai pemateri sudah menyampaikan bahwasanya Nur Hasan kita mulai dari awal. Kita mengawali dari saat kita sehat, kita sakit, kemudian sampai seterusnya. Dan insya Allah nanti kita juga ada praktek-praktek di pertemuan-pertemuan berikutnya. Praktek memandikan jenazah, kemudian praktek mengkafani, praktek menguburkan. Dan juga insya Allah kita nanti juga ada praktek menjenguk saudara-saudaranya kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan insya Allah untuk tema malam hari ini apa Pak Alek temanya Pak Alek? Lupa. Mencikapi kesehatan dalam pandangan Islam, insya Allah demikian. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan kepada yang terhormat Ustadz Nizar Ali Bahores untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Man kecedian paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pemuda ini, salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kelihatan kalau sehatnya tenanan gitu kan. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa wa rasulina al-mujtaba nabiyyuna Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Marilah kita selalu memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Yang mana kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita, Allah taala telah sempurnakan semuanya. Guna supaya makhluknya Allah yang namanya manusia, yang Allah taala tugaskan menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi itu, bukan menjadi pemimpin sakarepe dhewe, tapi menjadi pemimpin yang mampu menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai tugas untuk menjadi wakilnya Allah, ya, tangan panjangnya Allah. Kan kalau Abu Bakar itu dinamakan apa? Abu Bakar ketika menjadi pemimpin namanya siapa? Julukannya apa? Ya, julukannya As-Siddiq. Ketika menjadi pemimpin, julukannya adalah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Khalifahnya Rasulullah. Apakah Abu Bakar itu terus menjadi pemimpinnya Rasul? Kan bukan, kan? Betul bukan? Khalifatul Rasul itu artinya pemimpinnya Rasul atau yang lain? Ya, coba. Khalifatul Rasul itu artinya pemimpinnya Rasul atau wakilnya Rasul untuk memimpin? Wakilnya Rasul untuk memimpin. Ketika Umar bin Khattab memimpin setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat ingin menjuluki Umar dengan khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wakilnya Rasulullah. Nah, itu kata para sahabat kepanjangan kalau kita memanggil Umar harus khalifati Rasulullah. Ya, mestinya memang seperti itu. Tapi akhirnya para sahabat membuat julukan baru untuk Umar dengan panggilan Amirul Mukminin, pemimpinnya mukmin. Yang semestinya tugasnya sama, yaitu melanjutkan tugasnya Nabi untuk memimpin di muka bumi. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ini menjadi khalifah fil ard, artinya bukan pemimpin sakarepnya kita, tapi menjadi pemimpin yang mewakili atau yang menjadi tangan panjangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Supaya bumi ini tetap layak untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah taala memberikan kita tugas, Allah taala memberikan kita tanggung jawab yang mulia tersebut. Allah taala pun juga memberikan kesempurnaan nikmat-nikmatnya yang menjadi fasilitas kita untuk mampu berbuat kebaikan. Ya. Kalau nggak ada nikmat Allah, sulit kita mau melakukan aktivitas. Disuruh sholat, tapi kita pas sakit nggak tahu caranya sembuh bagaimana. Ketika kita disuruh belajar, tapi mata kita ini kelilipan, ya, kemasukan binatang,
dan kita nggak tahu, nggak dikasih oleh Allah Ta'ala bagaimana menyembuhkan. Bagaimana caranya supaya badan kita itu sehat. Allah Ta'ala nggak ngasih caranya. Ketika hati kita sakit, Allah Ta'ala nggak memberikan bagaimana solusinya. Itu berat, Pak. Teman-teman, di Eropa itu dan di Amerika itu, di Cina itu, maaf ya, di negara-negara yang mayoritasnya bukan muslim itu kalau dilihat kasat mata, mereka itu kekayaan peradabannya sudah jauh. Ya. Wah, di Jepang itu Ustaz, Masya Allah, bacanya luar biasa. Aktivitasnya itu profesionalnya luar biasa. Cina itu pendidikannya luar biasa. Eropa itu peninggalan peradabannya, peninggalan atau bangunan-bangunannya itu hebat-hebat, mewah. Ya kan? Teman-teman kalau diajak rekreasi ke Eropa sama diajak rekreasi ke Malang gitu, lebih seneng mana? Malang apa Eropa? Kok gak jujur gitu. Malang, soalnya sing jelas-jelas Malang. Kalau Eropa belum tentu. Ya, harus punya apa namanya? Harus punya saldo ya. Ya, visa, harus punya visa. Kemudian harus punya saldo di tabungan sehingga visanya keluar, gitu. Di Amerika itu juga banyak orang yang jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika. Soalnya bangunannya keren-keren. Soalnya orang apa namanya, barat-barat gitu kan. Itu ikhwah fillah, itu di Amerika itu, di Eropa itu, angka bunuh dirinya itu banyak. Angka frustasinya melihat hidup itu banyak. Kenapa? Karena mereka menganggap hidup itu ketika ada target, maka dia bisa hidup. Tapi ketika targetnya tidak bisa mereka dapati, pertama, atau targetnya sudah selesai untuk mereka dapati, sehingga mereka nggak punya langkah selanjutnya, mereka frustasi atas itu. Akhirnya mereka mendapatkan kekosongan. Aku wis oleh kekayaan, saya sudah niduri banyak perempuan, saya sudah bisa beli ini dan itu. Terus apalagi yang saya mau dapatkan di sini? Gak ada. Akhirnya hampa. Akhirnya hatinya sakit. Akhirnya nggak punya solusi untuk hidup. Nggak punya mau apa selanjutnya, itu nggak punya. Sehingga apa yang terjadi? Mati saja. Bunuh diri saja. Pengen mobil nggak kesampaian, cari hutang, kredit biar dapat. Ketika sudah bisa kredit macam-macam, barangnya sudah banyak, kemudian ditagih oleh rentenir-rentenir itu, sehingga dia kebingungan, nggak dapat solusi, nggak dapat obat hati yang sesungguhnya. Kalau muslim, Pak, Masya Allah, kalau muslim punya iman di hatinya, entah dia miskin atau dia kaya, mereka tetap bisa hidup dan mereka tetap mempunyai obat untuk hatinya. Karena apa? Karena Islam hadir dengan nikmatnya yang mampu mengobati segala penyakit yang kita miliki. Ya, karena Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu untuk obat. Karena sayangnya Allah Ta'ala terhadap orang-orang mukmin. Obat apa saat? Apapun. Maka ini satu langkah yang harus kita syukuri dengan kita menjadi muslim. Saat anak ini pengen sesuatu, saat, tapi kok sulit nyari uangnya, sulit dapat rezekinya. Gimana ya caranya? Kontrakan ditagih, ya, belum bisa bayar listrik,
sekolah, bayar SPP, gimana cara bayarnya, sulit. Atau kita termasuk orang yang diberikan mampu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa beli ini, beli itu. Tapi saya merasa hampa dengan apa yang saya punya saat ini. Itu alhamdulillah kita ini masih, ketika kita ini beriman kepada Allah, kita mendapatkan obat dan solusi atas itu. Dengan apa? Menghadiri kajian, dengar kajian. Akhirnya kita bisa paham untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Pak, teman-teman, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang kita itu nggak merasakannya, kita itu nggak sadar. Ternyata tenangnya hidup kita itu ya karena ada sholat 5 waktu. Padahal kita sholat itu rosoni ya kadang masih ada berat-beratnya. Saya kait apa ya, dari jam 9 pagi itu mau tidur ngantuk di atas kasur ketap-ketip gak iso turu. Mendadak jam 11:15 baru bisa tidur. Setengah 12 mendadak dibanguni adzan. Gat mau apa turu gak iso, ketap-ketip 15 menit sebelum adzan mendadak ngantuk iso tidur. Ternyata diselimuti setan mobil. Tambah wadem, udan, gemercik, sejuk-sejuk ya kan? Akhirnya bisa tidur. Kemudian adzan berkumandang. Akhirnya kita mau nggak mau dengan berat hati karena kita ngantuk, tapi kita jalani tetap lakoni ke masjid sholat. Nanti ketemu asar gitu lagi, ketemu maghrib gitu lagi. Dan kita nggak sadari Pak, ternyata banyak masalah dalam hidup kita itu diselesaikan dengan sholat kita, dengan solusi atau dengan produknya Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi hati kita semuanya. Itu. Ada Pak orang itu sakit kepala, bangun tidur itu wabot kepala, teng teng teng. Nyari obat gak ketemu, minum apa namanya? Panadol gak sembuh, minum ini gak sembuh. Ternyata qadarullah sholat zuhur, minta sama Allah Ta'ala pas sujud lama. Setelah sujud alhamdulillah kepalanya enteng. Ternyata apa? Ketika dia lihat di jurnal atau lihat di internet ini, ternyata salah satu obat untuk untuk menghilangkan pusing itu dengan sujud. Karena sujud ada aliran darah, ada aliran di saluran kepala kita itu yang terhambat kalau kita nggak sujud. Kalau sujud baru jalan. Ternyata kita malah enteng. Obatnya dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenikmatan yang langkah pertama kita untuk bersyukur kepadanya. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang hidupnya ini fix menjadi model, menjadi public figure, menjadi sesuatu, menjadi orang yang hidupnya itu patut untuk kita contoh semuanya. Karena Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum, telah Allah Ta'ala keluarkan untuk kalian di Rasulillah itu uswatun hasanah, ada kebaikan yang dicontoh. Ini kalimatnya menarik karena di dalam bahasa Arab itu sebetulnya yang mubtada uswah, al-uswah itu di depan, al-uswah fi Rasulillah, suri tauladan itu ada pada Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kalimat fi Rasulillah dibanding uswah. Artinya apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya itu menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Jadi Nabi itu kok bisa ya, Nabi itu nggak pernah absen perang Badar gara-gara gregesi. Nabi itu kok pernah ya, kok bisa ya pas perang Ahzab itu nggak jadi berangkat karena sakit gigi, karena Nabi absen
ngimami sholat. Karena apa? Karena flu, karena pusing, karena kolesterol. Nabi sholat sambil duduk karena kalau duduk itu asam urat. Tidak pernah tuh? Pernah dengar? Pernah Ustaz. Itu pun ketika Nabi di akhir hayatnya. Sakit ketika Nabi ingin meninggal, baru sakit beratnya Nabi itu di situ. Tapi sebelumnya Nabi ideal. Oh, itu kan Nabi. Nabi itu manusia. Allah Ta'ala mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Nabi itu manusia sama seperti kita semuanya. Yuha ilayya. Yang membedakan kita nggak dapat wahyu, Nabi dapat wahyu. Maka ada ideal di Nabi yang harus kita contoh. Apa idealnya? Bagaimana Nabi itu merawat hidupnya? Nabi itu Pak, nggak kolesterol, itu bukan karena minum obat kolesterol. Nabi itu nggak diabetes bukan karena minum obat diabetes. Nabi itu nggak pusing bukan karena ngopi setiap hari, nggak ngopi belereng. Ya kan? Kalau kita kan itu kan. Lek siang dijak ngobrol, wah aku ngopi ndas mau lu belereng, delok uang iku kudu nyantapi. Gara-gara hilang satu kopi. Aku dat lek nyundut, wah gak tenang uripku. Nabi nggak pernah konsumsi obat-obat seperti itu, Pak. Untuk menjaga kesehatannya. Berarti Pak, Nabi itu punya model khusus. Nabi punya standar hidup yang ideal yang bisa kita contoh tanpa obat-obatan, tanpa yang lain, tapi betul-betul karena konsep hidup yang baik yang Nabi jalani. Karena Nabi menjadikan semua hidupnya itu menjadi ibadah. Ibadah itu artinya apa? Melakukan hidup bukan atas kehendak apa yang Nabi inginkan, tapi yang Allah inginkan. Jadi Nabi itu makan karena ibadah, berhenti makan karena ibadah, imbu karena ibadah, milih makan juga karena ibadah, nggak makan karena ibadah, menahan makan juga karena ibadah, gitu ya. Kalau kita makan karena nafsu, gak makan karena gak ono panganan nih, jadi gak mangan. Milih mangan karena punya uang, gak milih makan karena gak ono duwe atau gak ono sing ngejak. Ya, betul gak? Oh, kalau salah mudah-mudahan alhamdulillah. Berarti jenengan yang pertama sing mirip Nabi, mudah-mudahan. Amin. Itu kualitas kita, karena kita tidak menjadikan segala bentuk hidup kita itu bukan nilainya ibadah, tapi nilainya nafsu. Apa sing dikarepi dilakoni. Ya. Maka Nabi patutlah menjadi contoh untuk kita semuanya bisa menjalani hidup yang baik. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah kita dapat bisa bertemu di tempat yang masya Allah. Ini ngapunten juga, ini mungkin pengalaman pertama saya di masjid yang luar biasa ini, Masjid Nur Hasan. Masya Allah, guru kita semuanya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, untuk para relawan K3 kajian kesehatan dan kematian, dan teman-teman jamaah Masjid Nur Hasan, semoga dengan kita mengkaji tema kesehatan dan kematian ini menjadi salah satu sarana kita untuk melakukan aktivitas kebaikan. Karena kita ini, Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita ini dituntut oleh Allah untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita juga semoga menjadi orang yang gemar yastami'unal qaul.
gemar mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, gemar mendengarkan ilmu-ilmu yang baik. Masya Allah, ikhwan kita ini, akhi kita, senior kita Pak Alek ini, Masya Allah, kajiannya gak pandang tempat, yang penting ada kesempatan ngaji-ngaji. Masya Allah. Nah, itu baik. Untuk apa? Untuk menambah keilmuan. Ya, semoga tidak mengurangi semangat beliau. Menambah keilmuan, karena kita nggak tahu, Pak, dari ilmu mana yang kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan hidayah amalnya. Makanya kita meminta, Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qaul. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang yang mendengarkan perkataan yang baik, fayattabi'una ahsanah, sehingga kita mengikuti yang paling baik dari apa yang kita dengar. Kita dengarkan kajian ini, itu, sehingga kita minta sama Allah untuk diberikan taufik untuk menjalankan salah satu yang terbaik dari apa yang kita dengarkan. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mempraktekkan satu ilmu dari sebagian ilmu yang kita dengarkan, itu adalah hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur, kita ini kadang kalau melakukan ilmu semua yang kita dengarkan sulit. Ya, kalau kita nggak belajar pun juga dosa. Maka kita semoga menjadi orang yang selalu mendengarkan ilmu, dan kita diberikan taufik untuk bisa mendapatkan hidayah amal dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah ini menjadi awal, dan alhamdulillah secara kurikulum kita dan teman-teman sudah membuat rentetan judul-judul yang akan kita bahas di masjid ini tersendiri. Nanti di masjid lain ada kurikulum yang berbeda dengan tema-tema yang berbeda, tapi semuanya insya Allah masuk dalam kategori kajian kesehatan dan kematian, supaya kita ini betul-betul memanfaatkan namanya sehat dan betul-betul bisa mempersiapkan namanya kematian yang kita tidak bisa lepas darinya. Gitu ya, supaya kita bisa fokus atas itu semuanya. Dan alhamdulillah ya, sudah diputuskan oleh teman-teman kurikulum untuk di Masjid Nur Hasan ini, kalau kita bisa istiqomah di sini, insya Allah 1 tahun ke depan sudah jelas tema-temanya apa, dan nanti salah satunya bisa dengan praktek-praktek seperti praktek mengkafani jenazah, memandikan jenazah, mungkin mengkuburkan juga, praktek menjenguk, atau praktek menghafalkan doa-doa untuk orang yang sakit, gitu ya, supaya kita punya sekolah khusus. Ya, semoga kajiannya tidak monoton seperti ini, tapi bisa kajiannya berbentuk datang setelah maghrib, kemudian kita hafalkan bersama, kemudian setoran menghafal doa-doa menjenguk orang sakit, supaya keluar itu tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi betul-betul sudah hafal, gitu ya, sudah ada di hati kita untuk bisa kita praktekkan. Insya Allah yang pertama ini judulnya adalah bagaimana menjaga tubuh kita supaya sehat, dan ini menjadi salah satu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga kesehatan. Baik, yang pertama, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kesehatan itu adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana orang itu lalai atas 2 nikmat itu. Gitu ya. Banyak orang lalai terhadap itu. Kalau Nabi sudah mendawuhkan itu, kalau Nabi sudah memberikan isyarat itu, berarti kita pun bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti kita merasakan itu. Artinya kita mungkin atau kita pasti pernah melalaikan namanya 2 nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan banyak orang yang melalaikan itu. Padahal kita tahu semuanya. Apa itu? 2-nya, sehat dan waktu luang.
Maka jangan sampai kita sebagaimana Nabi mengatakan, nikmatnya hidup itu dirasa ketika orang sudah mati. An-nasu niyam fa idza matu tabahu. Orang itu tidur kalau sudah mati, hidupnya sudah dihilangkan, diputus sama Allah Ta'ala, baru sadar. Ternyata aku selama ini hidup. Ternyata selama ini saya belum sholat baik-baik. Selama ini saya belum melakukan puasa yang baik. Selama ini saya belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang baik. Karena apa? Karena nikmatnya sudah Allah Ta'ala cabut. Maka semestinya nikmat dua ini harus kita syukuri, supaya kita ini selalu fokus terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan kesyukuran. Pak, sebetulnya Pak, orang sehat sama orang sakit itu sama-sama baik. Sehat itu baik, sakit baik, selama diikuti oleh dua. Tapi kalau dua tidak diikuti, kalau tidak diikuti dua ini, maka sehatnya sia-sia, sakitnya menjadi musibah. Paham ya? Sampai sini ya? Sehat itu baik, sakit itu baik. Syaratnya harus diikuti dua. Kalau dua nggak ngikuti, maka sehatnya sia-sia, sakitnya pun menjadi musibah. Apa dua itu? Apa duanya? Ketika sehat dia mampu bersyukur. Ketika sehat mampu bersyukur. Ketika sakit mampu bersabar. Kalau sehat nggak bersyukur, sia-sia sehatnya. Kalau sakit nggak sabar, sia-sia sakitnya, jadi musibah. Manusia itu toh Pak. Kalau dia mampu menjalani dua ini, semua amalannya jadi baik. Maka yang pertama adalah sehat itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehat itu bagian dari kenikmatan. Allah Ta'ala mengatakan, fa idza faragta fansab. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika afwan, bukan itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma bi ni'matika, dan sedangkan dengan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian, fahaddits. Fahaddits itu artinya apa? Sampaikan. Hadits itu sesuatu yang baru. Jadi semestinya Pak, orang sakit itu ada kebaikan ketika sabar. Tapi ketika orang sehat bersyukur itu lebih baik. Karena apa? Karena ketika sehat dia bersyukur, itu faedahnya, kebaikannya bisa dirasa oleh banyak orang. Tapi kalau sakit itu sabarnya untuk pribadi, pahalanya untuk pribadi. Tapi kalau sehat produktivitasnya lebih banyak. Makanya yang sehat bersyukur lebih baik. Dengan apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Karena nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, itu diperintahkan untuk fa'addits. Apa fa'addits itu? Lakukan hal yang baru dengan kesehatan kita. Ya, baik. Coba ada 3 orang kumpul. Ayo kita bikin aktivitas kebaikan. Anak muda 3 orang. Anak pemuda 3 orang kumpul. Kita nanti bikin agenda dakwah ini. Sama ada 10 orang, ngapunten, wis tuwa kabeh. Umurnya udah 60 lebih, yang satu sakit kolesterol, satu asam urat, satu ngapunten nggih. Ya. Atau yang 10 orang ini orang sakit semuanya. Aktivitasnya banyak. Pengalaman saya. Saya pengen ini, pengen itu. Banyak Pak. Yang anak muda 3 orang. Kita punya agenda ini. Kira-kira yang gampang untuk diselesaikan dan terlaksana seluruh programnya yang mana? Yang 3 anak muda. Karena apa? Karena sehat, produktivitasnya bisa dilakukan dengan baik. Tapi ketika yang sakit tadi udah rancang-rancang ternyata sudah
Gimana kita aktivitasnya? Wah, lek iki aku gak iso. Soalnya melaku gak kuat, asam urat. Kalau saya mau ke sana udah gak kuat. Saya kalau nyetir vertigo. Saya kalau ini, Masya Allah. Maka yang sehat ini itu diminta oleh Allah untuk berproduktivitas dalam kebaikan. Maka hasil kebaikannya akan jauh lebih besar dengan kita menikmati kesehatan. Maka nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa sehat itu menjadi amanat bagi kita semuanya. Menjadi tanggung jawab ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat itu. Gitu ya. Makanya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu sehat, apa yang kamu lakukan? Makanya Nabi juga memberikan nasihat kepada kita, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Iqtanim itu bahasanya dari kalimat ghanimah. Ghanimah itu kan harta rampasan ya. Jadi hartanya banyak, Pak, untuk bisa diambil luar biasa. Dan mengambilnya itu dengan susah payah. Jadi yang 5 ini harus diambil dengan susah payah, dan kalau dapat itu harus disyukurinya luar biasa. 5 ini salah satunya adalah wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakit. Maka kita, Pak, ya jangan sampai menjadi orang yang ketika sehat itu dicabut kita mendadak baru nyesel. Kenapa kok pas sehat saya nggak bisa melakukan ini? Atau ketika sakit kita baru punya harapan-harapan besar yang kita nggak bisa lakukan lagi. Karena kita sudah sakit, sehatnya udah diambil oleh Allah. Maka semestinya ketika kita sehat, kita harus meraup segala amal ibadah yang baik kita lakukan di waktu kita sehat. Sebagaimana para sahabat Nabi, sebagaimana para panglima perang, para tentara perang ketika mereka mendapatkan ghanimah. Semestinya seperti itu. Mumpung sehat, opo ya sing iso tak lakokno. Nah, itu, Pak. Orang sehat itu semestinya melakukan seperti itu, bukan pasif. Bukan aku wis sehat, yo ngenteni opo mbok kerjaane enek opo. Makanya dulu saya waktu kuliah itu, Pak, ada kalimat menarik dari guru kita, Ustadz Adian Husaini. Beliau mengatakan di saat itu ya, tahun 2012, beliau mengatakan tidak ada kata bagi anak muda untuk tidak punya pekerjaan. Karena semestinya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini. Makanya para ulama itu tidak akan pernah kehabisan untuk bekerja. Ibnu Taimiyah itu, Pak, ketika di penjara, beliau tidak murung, kok aku di penjara gak iso apa-apa. Masya Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau saya di penjara berarti waktu saya khalwah. Dan banyak para ulama, termasuk Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika di penjara, keluar produktivitas, keluar buku. Nggak ada kata nganggur, tetap produktif dalam kebaikannya. Yang penting dia sehat. Mau di tempat manapun, para ulama dulu ketika di penjara, makanya hati-hati. Kalau memenjarakan ulama, yang keluar itu bukan zong, tapi keluarnya malah karya terbaiknya. Itu para ulama, karena mereka tahu mensiasati kesehatan itu. Kalau orang diasingkan sehat tetap produktif. Tapi kalau orang berdiri di tempat umum tapi dia dalam keadaan sakit, maka dia nggak bisa produktif. Maka ketika kita menjadi anak muda, menjadi orang yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktunya kita untuk apa ya harta rampasan, apa ya ghanimah yang bisa saya ambil, amal ibadah apa ya yang bisa saya lakukan. Sehingga harus terus memikirkan gerakan apa yang bisa saya lakukan, gerakan dakwah kebaikan apa yang bisa saya lakukan. Maka ini salah satu yang namanya kita bertanggung jawab atas amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala mengatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Ya, kalau tadi kita disuruh menjaga sehat, sekarang kita juga disuruh jangan sampai kita menjerumuskan diri kita kepada kehancuran. Ini selaras dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya, kita ini Pak di dalam syariat ini diajari bagaimana menjalankan kebaikan dan bagaimana supaya kita tidak terjerumus kepada kehancuran. Artinya kita disuruh sehat, disuruh melakukan baik, dan disuruh bagaimana menjaga untuk tetap bisa melakukan baik atau jangan sampai melakukan keburukan. Itu ya. Banyak orang melakukan kebaikan tapi dia lupa untuk menjaga diri supaya kebaikan itu tetap istiqomah. Gitu ya. Paham maksudnya? Kita tahu jalan tol itu lurus, tapi kita nggak tahu rambunya. Kita nggak dengar berita kalau ternyata di tol kota ini ada lubang yang besar. Kita nggak kasih tahu rambu, terus kita jalan aja seakan lempeng. Mendadak ada jeglongan, ada jeglongan, kemudian mobil kita terjatuh pada jeglongan itu. Makanya ada perintah, ada pembatal yang harus kita pahami. Maka kesehatan kita diajari kulu washrabu, makan dan minum itu ibadah. Makan minum itu ibadah supaya kita sehat. Ya, Muslim itu gampang, Mbak. Makan itu udah nilainya ibadah. Dan makannya orang Muslim itu karena perintahnya Allah, bukan karena nafsu. Ya, kenapa kita makan kambing? Karena Allah Ta'ala bolehkan. Kenapa kita makan ayam? Karena Allah Ta'ala bolehkan. Kenapa kita nggak makan babi? Karena Allah Ta'ala larang. Sudah dikasih rambu. Bayangkan kalau kita nggak dikasih rambu atas itu. Kita nggak tahu bahayanya babi apa. Kita nggak tahu bahayanya hewan bangkai itu apa. Kita nggak tahu bahayanya darah itu apa. Nanti ketika medis baru ngotak-ngatik baru ketahuan buruknya. Nah, itu kan kita berat. Maka Allah Ta'ala ajarkan, kita diperintahkan untuk kulu washrabu, makan dan minum. Halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Halal itu yang dikasih koridor oleh syariat yang dibolehkan dan bukan yang dilarang. Thayyibah itu mesti halal, Pak. Thayyib itu mesti halal. Tapi bagi umat, bagi muslim, yang thayyib itu adalah yang baik untuk tubuh kita. Gitu ya. Mungkin ini kita banyak yang lupa ini, Pak. Kita banyak lupa itu. Makanya insya Allah halal dan thayyibah masuk rumah makan Arab, umpama Bang Iif ya, bikin rumah makan Arab Pare. Wah, kita masuk itu halal dan thayyibah, jelas. Keluar dari situ kumat kolesterol, darah tingginya naik. Ya. Oh, itu kan sudah halal dan thayyibah. Tapi kok panggah kumat kolesterol. Nah, dia lupa kalimat halal dan thayyibah itu halal bagi seluruh muslim, tapi thayyib itu tergantung personal masing-masing. Kambing itu halal, tapi nggak thayyib bagi orang yang punya. Ya, itu nggak tahu teorinya betul apa enggak itu. Ya, gula itu halal, tapi nggak thayyib bagi orang yang diabetes. Lemak itu halal, tapi nggak thayyib bagi orang yang punya sakit tertentu. Nah, itu. Maka kita ini paling tidak harus mengetahui kadar diri kita. Nabi itu Allah Ta'ala merahmati, kata Nabi. Nabi mengatakan ya, sebagaimana maknanya, Allah Ta'ala masih merahmati hamba yang dia tahu atas dirinya. Makanya ini dawuhnya Allah Ta'ala ngajari kita untuk menjaga kesehatan. Kan gampang loh. Pak, coba bayangkan kalau kita hidup tanpa panduan syariat, betapa sulitnya hidup kita. Kita sakar premangan mendadak kita sakitnya luar biasa dan kita nggak punya solusinya. Ternyata dengan Islam
dengan kita muslim, kita itu alhamdulillah dipandu oleh syariat ini untuk makan yang halal, makan yang thayyib, makan yang diajari oleh syariat yang baik untuk diri kita. Kan ini. Kalau kita ada bermasalah dalam kehidupan kita, itu berarti ada nafsu-nafsu yang diselubungkan di dalam hidup kita ketika kita makan dan yang lainnya. Kalau kita mau betul-betul ngikut panduannya Allah Subhanahu wa taala, aman, Pak. Yang menciptakan kita Allah, yang mengatur segala hidup di dalam tubuh kita ini, yang ngatur Allah Taala. Teman-teman sering sering kita saling mengingatkan. Kita ini kadang karena nafsu makan asal, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah bahwasanya yang kita makan itu yang mengelola Allah Ta'ala semuanya. Bagaimana makanan itu kita makan kemudian masuk ke tenggorokan kita nggak tahu. Pokoknya makan sak warek-wareke, kemudian kita lepas lupa alhamdulillah, mendadak kita sakit perut baru kita ngomel. Nah, itu manusia itu, mendadak ada yang nggak pas baru ngomel. Padahal selama ini ketika baik itu semuanya Allah Ta'ala yang mengatur. Mana yang jadi gizi, mana yang jadi protein, mana yang jadi lemak, mana yang jadi kebaikan, mana yang menjadi tinja. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu saya ngelabkan darah anak saya. Itu di urinnya ada satu, yang lain alhamdulillah negatif itu baik. Tapi ada satu yang positif, ada satu protein, bayangin Pak. Artinya di urinnya itu ada protein yang belum dicerna. Ada bakteri yang tidak mampu mencerna karena ada bakteri yang lain, sehingga proteinnya masih keluar. Subhanallah Pak. Sedetail itu Allah Ta'ala untuk mengatur segala makanan yang kita makan. Sampai tinja yang dikeluarkan itu betul-betul nol dari protein, nol dari yang lain. Itu siapa yang ngatur? Coba kita diserahkan sama Allah Ta'ala ya, panganan, kok aturan kabeh apa yang tergantung di badan kita. Insya Allah hidup kita habis ngurusin makanan, Pak. Ben mari mangan dihitung proteinnya sak mini, lemak iki. Subhanallah. Tapi dengan kayak gitu loh, kita lupa Pak untuk alhamdulillah setelah makan ini. Kita nggak pernah mikir, kita langsung pokoknya makan, boleh salah berarti Allah Ta'ala. Masa gitu? Kita bersyukur dengan kesehatan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahnuka. Maka kita harus perhatian, jangan sampai kita jatuhkan diri kita itu kepada kehancuran, kepada sesuatu yang enggak boleh untuk diri kita. Maka kita harus tahu apa yang baik, apa yang enggak baik. Ketika syariat mengajarkan kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan banyak, jangan berlebihan. Berarti itu koridor yang enggak dibolehin oleh syariat. Berarti kalau berlebihan ada buruknya. Kalau ada buruknya berarti ada sesuatu yang nggak baik bagi kita, yang menghambat kita untuk produktivitas kebaikan. Itu ya. Ini yang pertama. Ini salah satu dari cara kita untuk menjaga amanat sehat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, inna li badanika 'alaika haqqon. Ya, kita harus perhatikan bahwasanya di badan kita itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ya, kita itu Pak, makan, minum itu sebetulnya itu sedang menunaikan hak badan kita. Jadi badan kita itu punya hak untuk diberikan konsumsi yang baik. Dan tubuh kita itu juga punya hak untuk diistirahatkan dari makanan. Kalau mata kita saja ada haknya kapan bangun melek, kapan harus dipejamkan karena tidur, pejamkan karena lelah sehingga dia harus tidur, maka sebegitu juga tubuh kita.
tubuh kita ini ada hak. Haknya yang pertama dikasih konsumsi makan, kulu washrabu, makan dan minum, halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Dan kita juga harus memperhatikan bahwasanya tubuh kita ini punya hak untuk diistirahatkan. Dengan apa? Belajar di syariat. Bagaimana cara mengistirahatkan tubuh? Dengan puasa, dengan makan tidak di jam malam. Itu ada, Nabi mengajarkan itu. Bagaimana sih Nabi itu makannya bagaimana? Apa saja makanan yang dilarang? Makanan yang paling enak itu apa? Saya tanya sekarang ya. Lauk yang paling enak, ini para ulama mendefinisikannya. Lauk yang paling enak itu lauk apa, Pak? Untuk dimakan. Apa? Kambing. Tadi Ustaz Noval apa? Lapar. Yang lain? Ikan asin. Lauk yang paling enak itu apa? Yang lain apa? Tempe hangat. Wah, enak ya. Masya Allah. Tempe hangat itu enak. Apalagi hujan-hujan gini kan. Enak. Mendadak di sini ada tempe, ya tempe hangat gratisan. Enak itu Pak, nggak pakai beli. Apalagi sama petisnya itu ya. Ada petisnya, minumnya teh hangat atau kopi. Terus ada lomboknya. Wah, istimewa itu. Tapi Mas Abror sebelum berangkat ke sini sudah digorengin istrinya tempe goreng. Sudah kenyang sama tempe goreng. Terus ke masjid dikasih tempe goreng. Enak tempe goreng? Enggak enak? Masya Allah. Masa? Iya, makannya banyak. Masya Allah. Seperti tadi yang dikatakan Ustaz Nova. Para ulama itu mengatakan lauk yang paling enak itu idamuhu alju. Makanan yang paling enak itu lapar. Di saat kita lapar, makanan apapun itu enak. Makanya teman-teman pondok ini, Ustaz Noval, Ustaz Dhani itu pengalaman yang saya tahu di sini yang mondok ya. Itu makanan pondok itu apapun enak, Pak. Indomie itu loh enak. Nasi sama bon cabe itu loh enak. Nikmat luar biasa. Sama Royco itu airnya nasi Royco. Kalau pengen kuah dikasih air tempat wudhu itu. Pokoknya dikasih rotok teles-teles titik. Enak. Oh enak. Karena apa? Karena lapar. Bisa jadi kita ini nggak merasakan nikmat makan lauk yang enak itu karena kita nggak lapar. Kita selalu memenuhi perut kita dengan sesuatu yang nikmat, sehingga kita nggak bisa merasakan nikmat. Orang tidur itu paling enak itu kalau mau ngantuk, Pak. Tidur yang paling enak itu ketika ngantuk, bukan di atas kasur spring bed yang tebel. Di atas kasur yang tebel itu kalau nggak ngantuk disuruh tidur ya nggak enak. Tapi kalau pas ngantuk, Masya Allah, di mobil loh bisa tidur enak. Sambil jalan itu, dulu di pondok itu, kalau pas ngantuk-ngantuknya, itu kan nggak ada jam tidur ya Ustaz Dhani ya, tidurnya cuman malam tok. Itu Pak, dari kelas ke asrama itu, saking ngantuknya itu teman saya masih ingat, namanya Wicaksono, orang Ngadiluwe. Itu saya suruh megang belakang tengkuk saya, terus saya dipegang gini. Jadi saya jalan sambil tidur. Pokoknya kaki ngelangkah, jalannya manut dia. Dia yang ngarahkan, saking ngantuknya. Dan itu tidur sambil jalan. Yo enak tidurnya. Itu nggak masuk di akal. Karena apa? Karena saking ngantuknya. Sehingga tidur pun jadi nikmat. Tidur sambil berdiri pun jadi nikmat. Karena apa? Karena ngantuk. Apapun, artinya Pak, apapun sesuatu yang ingin kita nikmati, itu kita harus mampu menahannya sehingga nikmatnya berkualitas. Kenikmatan surga pun Pak, akan nikmatnya jauh luar biasa. Dengan apa? Makanya di dunia ini banyak sesuatu yang ditahan oleh Allah.
Kalau pengen bidadari, maka jagalah dari zina. Kalau nikah pun ya maksimal papat, ojo lebih. Ojo cerita papat siji ayo wabot aja. Ya. Kalau pengen makan yang nikmat, maka jaga apa yang disuruh Allah Ta'ala di sini. Kalau ingin merasakan yang nikmat luar biasa di surga, sehingga kita punya harapan, punya ingin, punya cinta luar biasa terhadap surga, sehingga kita pengen menikmati surga, maka banyaklah apa yang harus ditahan di sini, di dunia ini. Maka belajar puasa, belajar menahan. Kalau nggak ada makanan, ya nggak usah terlalu maksakan untuk nyari. Belajar untuk puasa, belajar untuk capek, belajar untuk maksakan nggak ngantuk ketika malam untuk tahajud. Tidak pokoknya apa sing dikarep harus terjadi, tidak. Tapi harus belajar menahan segala sesuatu yang dinilaikan untuk ibadah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kenikmatan surga yang sempurna. Para sahabat itu Pak, dulu Pak, Abu Dzar Al-Ghifari itu Masya Allah Pak, bisnisnya itu nggak pernah gagal. Kalau sore itu mesti kaya luar biasa. Tapi besok lagi mendadak miskin lagi. Nanti sorenya kaya lagi, paginya miskin lagi. Karena hartanya itu nggak pernah dimasukkan ke dalam hatinya. Hartanya itu nggak pernah dimasukkan ke kapal kehidupannya, sehingga dia nggak pernah tenggelam di dalam dunia. Itu udah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitonan." Kalau kita ini mau tawakal, betul-betul tawakal, itu janji Nabi, Allah Ta'ala yang memberikan isyarat itu. Kalau kita mau tawakal betul-betul, kita akan diberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung yang dia keluar ikhtiar dalam keadaan lapar, pulang pasti kenyang. Karena kita nggak punya tawakal, sehingga Allah Ta'ala uji. Aku lek gak nyimpen, gak nabung, kok sesuk bojoku mangan apa? Anakku makan apa? Perut saya gimana nasibnya? Tapi kita nggak pernah kita menguji diri. Coba betul nggak Allah Ta'ala janjinya ini? Saya tak tawakal betul-betul. Yakinlah Pak, Allah Ta'ala pasti memberikan rezeki itu. Itu ya. Maka dalam kehidupan ini kita perlu banyak menahan sesuatu supaya mendapatkan kesempurnaan nikmat di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat itu seperti itu, Masya Allah. Banyak mereka itu yang sebetulnya mendapatkan karomah dari Allah. Para sahabat itu, karomahnya itu macam-macam. Ada yang subuh berangkat ke masjid mendapatkan cahaya dari Allah sehingga terterangi jalannya. Banyak karomah kekayaan yang didapatkan oleh para sahabat pun. Tapi mereka tinggalkan semuanya. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau segerakan kenikmatan di dunia ini, supaya saya mendapatkan kesempurnaan nikmat di akhirat. Itu ya. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, tubuh adalah kendaraan jiwa. Ya, tubuh kita ini adalah kendaraan jiwa kita. Jika kendaraan itu rusak, kalau tubuh itu rusak, maka perjalanan menuju Allah akan terlambat. Ya, produktivitas kita dalam beribadah pun juga terlambat. Ada kisah singkat ya, dua sahabat, yang satu meninggal jihad fisabilillah, yang satu hidupnya lebih panjang, kemudian dia meninggal tapi bukan di jihad fisabilillah. Ketika di hadapan Allah, yang meninggal belakangan derajatnya lebih tinggi daripada yang jihad fisabilillah. Itu ditanya oleh para sahabat ketika dikisahkan oleh Nabi itu, kok bisa ya Rasulullah, padahal yang pertama ini mati di jihad fisabilillah, yang kedua tidak. Kata Nabi, bukankah yang kedua itu umurnya lebih panjang, kemudian sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak,
tawakalnya, takwanya, ibadahnya lebih banyak, sehingga Allah Ta'ala letakkan derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Karena amalannya lebih banyak, karena dia berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi. Makanya Nabi mengatakan khairukum khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang dan amalannya adalah umurnya yang panjang dan banyak amalannya. Maka ini menjadi koreksi bagi kita ya, teman-teman, anak-anak. Kalau kita minta doa kepada orang atau diberikan selamat ya, meskipun ulang tahun itu nggak tahu hukumnya ya. Kemudian kalau semoga umurmu dipanjangkan oleh Allah, kita minta dan amal baiknya ditambah juga oleh Allah Ta'ala. Karena rugi kalau umur panjang tapi amalnya buruk. Yang terbaik adalah umurnya panjang dan amalannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semuanya, bahwasanya kesehatan itu adalah ibadah, bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita syukuri dengan banyak produktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan di masa sehat. Apalagi teman-teman anak muda, ini juga nasihat saya pribadi ya. Alhamdulillah saya juga merasa masih muda, meskipun uban rotok terlalu dini. Baik. Maka mumpung masih muda ini, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa umur kita itu bukan ditanya masa kecilnya atau masa tua, tapi yang ditanya oleh Allah adalah masa muda. Masa mudamu apa yang kau lakukan? Maka mumpung masih muda, sehat, banyak produktivitas yang bisa dilakukan, maka ayo bikin produktif kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Gitu ya, tidak menjadi generasi yang pasif atau apalagi generasi yang merasa generasi sandwich, terbebani, belum apa-apa wis mikir beban atas bawah, belum beban orang tua, beban anak, malah sing rezeki kita loh Allah Ta'ala, apalagi orang lain. Maka kita harus berpikir atas kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam ranah ibadah, bukan hanya kerja tapi ibadah. Baik, astagfirullahaladzim, semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi motivasi kita semuanya, semoga teman-teman semuanya bisa istiqomah untuk melakukan gerakan kebaikan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan kebaikan, memberikan kemudahan bagi kita, dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan keberkahan. Semoga kemanfaatan ini bisa lebih luas lagi untuk dirasakan oleh muslimin dan muslimat di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira ala husni istimaikum, dan akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.